Ramadan. Dewan Hakam yang arif lagi bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Awalan ayyadina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'matan kathiratan wa hidayatan hatta najtami' fil hadzal makanil mubarak. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Seperti yang kita tahu, bencana sudah tak asing lagi di telinga kita. Bahkan bencana bukan suatu hal yang langka. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, bencana menjadi topik yang hangat, yang penuh di laman pemberitaan di televisi. Seperti perbincangan yang hangat yang terjadi pada saat ini, yaitu gempa bumi di Turki, banjir bandang di mana-mana, tanah longsor, dan tsunami, bahkan tindak kriminalitas dan kejahatan. Bahwasanya bencana tidak terjadi pada zaman ini saja, tetapi bencana terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan kemudian terjadi pula pada zaman sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran berbicara tentang bencana dan pencegahannya. Bencana merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari perbuatan manusia ataupun dari teguran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggambarkan parameter yang sangat jelas dalam membedakan mana bencana yang tergolong ujian dan mana pula bencana yang tergolong siksa dan azab. Apabila suatu bencana disebabkan oleh kesalahan yang tidak sengaja, maka bencana tersebut akan berakibat pada pelakunya. Dengan demikian dapat diukur seberapa besar imanannya. Secara spesifik, bencana tidak dapat dipisahkan pada kejahatan manusia, baik secara fisik, yaitu pengrusakan lingkungan, maupun secara non-fisik, yaitu kekufuran atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
wa ulaika humul muhtadun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami akan memuji-Mu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bahwa bencana adalah teguran darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Dengan kata lain, bencana lebih banyak disebabkan oleh bencana kemanusiaan, yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia yang sombongnya, yang tidak peduli terhadap lingkungan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan tentang bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada manusia melalui ayat-ayatnya. Selain itu, dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman yang berbunyi, ma musibatun fil ardi wala fi anfusikum wala anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tercatat dalam kitab Lahul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bencana sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sabar dan tidak sombong dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga dan melestarikan alam semesta agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi